Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, mengenalkan diri, nama saya Ian Mariana. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang ketiga dalam pelatihan manajemen konflik sumber daya alam, yaitu mata pelatihan konsep dasar konflik SDA. Teman-teman sekalian, apa itu konsep dasar? Konsep dasar adalah suatu susunan pengetahuan ilmiah bersifat abstrak berdasarkan pemikiran yang tepat sesuai dengan substansinya. Apa itu konflik? Konflik adalah perbedaan sudut pandang, pendapat, persepsi, perbedaan kepentingan, itu adalah konflik. Teman-teman sekalian, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu benda yang bersumber dari alam. Nah, karena kita di kehutanan, ini lebih banyak dibahas adalah terkait dengan kawasan hutan dan terkait dengan konflik tenurial. Kawan-kawan sekalian, perlu diketahui bahwa dalam materi konsep dasar konflik SDA ini meliputi 9 pokok bahasan yang berdasarkan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Pusat Diklat. Salah satu di antaranya yaitu konflik secara umum, pengertian konsep dasar sumber daya alam, jenis konflik, sumber konflik, tahapan konflik, tipologi konflik, keterkaitan dengan gender, kemudian sampai dengan identifikasi pengelolaan konflik. Itulah adalah pokok bahasan yang tertuang di dalam kurikulum silabus materi kita di dalam konsep dasar konflik SDA ini. Selanjutnya, pokok bahasan yang pertama, teman-teman sekalian, adalah konflik secara umum. Kita ketahui bersama adalah apa itu konflik secara umum. Konflik secara umum ini adalah konflik sosial. Ini adalah tidak akan luput di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam kehidupan kita masing-masing. Mesti terjadi konflik dari mulai sumbernya, dampaknya, karakteristiknya, mekanismenya, itu adalah konflik. Karena hampir sama begitu. Nah, di dalam konflik ini kita ketahui bersama bahwa gaya atau respon terhadap konflik ini yang secara umum adalah menghindar, mengakomodasi, kolaborasi, dan kompromi. Pada akhir penyelesaian konflik ini yang secara umum, kalau eskalasinya meningkat sampai ini yang terkait dengan aturan penanganan konflik sosial ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yaitu tentang penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 terkait dengan penyelesaian konflik. Kalau tidak secara win-win solution, mediasi dan lain-lain, di akhir-akhirnya mengarah sampai ke proses non-litigasi dan penyelesaian litigasi. Nah, ini kalau keterkaitan dengan proses selanjutnya pada akhir-akhirnya yang konflik secara umum ini adalah nanti keterkaitan dengan KUHP. Teman-teman sekalian, konflik secara umum juga sama di dalam teknik pengelolaan konflik, yaitu melalui pengelolaan konflik secara preventif dan pengelolaan konflik secara kuratif.
Nah, penyebab konflik sebenarnya ini dalam konflik sosial itu penyebabnya adalah yang pertama adalah komunikasi. Komunikasinya tidak baik sehingga bisa menimbulkan konflik. Yang berikutnya adalah struktur. Nah, struktur ini adalah keterkaitan dengan nilai sosial seseorang sehingga mempengaruhi daripada orang yang bersangkutan. Kemudian juga termasuk variabel pribadi. Nah, ini karakter yang bersangkutan. Selanjutnya, tahapan pengelolaan konfliknya adalah mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Apa sih yang terjadi? Ya, kita diidentifikasi. Kemudian mendengarkan semua sudut pandang. Konflik yang sebenarnya ini adalah konflik seperti apa? Ya, kita mendengar dari beberapa pihak. Kemudian bersama-sama satu persepsi berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, dapatkan kesepakatan untuk menemukan solusi penyelesaiannya. Kalau sudah disepakati solusinya apa, baru semua pihak menjadwalkan skenario atau waktu terkait tindak lanjut penyelesaian konflik. Ya. Konflik secara umum ini juga terkait dengan akomodasi. Ini adalah menyesuaikan dengan pihak lawan. Kemudian kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah saling mempertahankan argumentasi, mempertahankan hak-hak dan kewajibannya istilahnya. Nah, ini kalau tidak selesai dengan cara yang istilahnya kompromi, akomodasi, nah ini akhirnya adalah ke proses litigasi. Atau semua pihak kompromi, membuat kesepakatan, mengadakan diskusi sehingga sama-sama menyadari bahwa itu adalah perlu diselesaikan begitu. Kemudian yang paling tepat, yang paling baik adalah kolaborasi istilahnya. Kolaborasi ini adalah win-win solution. Nah, ini adalah langkah penyelesaian konflik secara umum. Ini yang paling tepat. Teman-teman sekalian, pokok bahasan selanjutnya yaitu pengertian konsep dasar konflik sumber daya alam. Apa itu pengertian konsep dasar konflik sumber daya alam? Substansinya adalah ada keterkaitan dengan benda-benda sumber daya alam. Ini lebih mengarah kepada lahan atau berada kawasan hutan. Ya, lebih dijelaskan lagi di dalam aturan yang ada dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan adalah konflik tenurial. Nah, begitu. Nah, ini sebenarnya mengakui atas hak keterkaitan dengan tenurial begitu.